Pelajaran Bahasa Indonesia kali ini yaitu mengenal makalah untuk kegiatan-kegiatan ilmiah. Makalah adalah karya ilmiah yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan yang didasarkan pada hasil kajian literatur atau lapangan. Makalah biasanya disusun untuk pertemuan-pertemuan ilmiah, seperti simposium, seminar, atau lokakarya. Karakteristik makalah. Makalah merupakan hasil kajian pustaka dan atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu mata pelajaran. Mengilustrasikan pemahaman siswa tentang permasalahan teoritis yang dikaji atau kemampuan siswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan suatu mata pelajaran. Menunjukkan kemampuan pemahaman siswa terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. Mendemonstrasikan kemampuan seorang siswa dalam meramu berbagai sumber informasi dalam suatu kesatuan yang utuh. Struktur baku makalah. Yang pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah atau pengenalan isu. Kedua, perumusan masalah. Ketiga, prosedur pemecahan masalah. Dan yang terakhir, sistematika pembahasan. Struktur baku makalah yang kedua yaitu isi atau pembahasan. Isi atau pembahasan berisi tentang rangkaian argumen dan paparan-paparan fakta. Struktur baku makalah yang ketiga yaitu kesimpulan, berisi tentang pemaknaan, penegasan kembali, dan saran-saran. Kaidah kebahasaan makalah. Pertama, menggunakan kata-kata yang bermakna lugas. Kedua, banyak menggunakan istilah dan definisi sebagai penjelasan suatu konsep atau pengertian. Ketiga, menggunakan kata ganti yang bersifat umum atau impersonal. Keempat, menggunakan bahasa yang reproduktif atau bersepahaman, tidak bermakna ganda. Makalah sebagai salah satu jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah terdiri dari: pertama, laporan kegiatan. Laporan kegiatan merupakan karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil suatu kegiatan, seperti diskusi, pengamatan lapangan, atau penelitian laboratorium. Yang kedua, skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa dalam menyelesaikan program strata 1 atau S1. Yang ketiga, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa dalam menyelesaikan program strata 2 atau S2. Yang keempat yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa dalam menyelesaikan program pendidikan strata 3 atau S3. Sistematika dan bagian-bagian makalah terdiri dari kata pengantar, daftar isi, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, dan prosedur pemecahan masalah. Selanjutnya ada pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Hal-hal pokok dalam penulisan makalah. Yang pertama, menentukan masalah. Masalah harus dapat menarik pembaca atau bermanfaat dan aktual.
Masalah harus sesuai atau relevan dengan kapasitas pengetahuan pembaca. Masalah yang dijadikan bahan dalam makalah harus memiliki kejelasan. Hal pokok yang kedua yaitu penggunaan rujukan dalam penulisan. Rujukan merupakan bahan yang dipakai sebagai sumber informasi, kutipan, atau sumber informasi tambahan dalam suatu karya ilmiah. Rujukan terdiri atas bahan-bahan pustaka seperti buku, artikel, majalah, surat kabar, antologi, dan internet, serta bahan-bahan bukan pustaka lainnya. Mempresentasikan makalah. Presentasi berarti menyampaikan sejumlah gagasan pendapat kepada sejumlah orang, misalnya pada forum diskusi atau seminar. Tidak semua pembahasan makalah dapat dipaparkan dalam presentasi. Oleh karena itu, garis besar makalah perlu disusun untuk membantu ketika melakukan presentasi. Berikut bagian-bagian yang ada dalam garis besar makalah. Pertama, sistematika umum makalah, seperti pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Kedua, kata-kata kunci yang bisa disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat ringkas atau bagan. Tiga, isi penting makalah berupa fakta-fakta yang disajikan. Demikianlah materi Bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.